Ibu, mau beli botol minum. Ya ampun, kasar banget sih anak sekarang. Mau beli botol minum yang mana? Buruan Bu, aus banget nih. Ya udah, botol minum yang ini. Botol minum yang ini. Gak zaman. Nanti rusak loh. Bentar Ibu cari dulu. Botol minum yang ini bukan? Botol minum ada 2 sisi. Nah ini Bu yang bener. Satu sisinya bisa dimasukin Coca-Cola, satunya bisa dimasukin air putih. Tinggal tutup aja. Sekarang kita bisa minum 2 minuman berbeda deh. Subscribe kalau kalian suka botol minum yang kayak gini. Riri, tolong potongin sosisnya dong. Oke Ibu. Wih, makan sosis emang enak banget. Mary, Tunggu Ibu, tunggu bentar. Mary yang bener dong. Masa dimakanin semua? Udah makan, makan. Tidak Ibu. Rencana aku berhasil. Hah, malah seneng. Yeay, sekarang kenyang deh. Edwin mau bikin karakter Roblox tapi nggak lihat layar. Kira-kira hasilnya bakal kayak gimana ya? Ya, hasilnya kepotong setengah dong. Edwin gagal. Coba kali ini giliran Ibu. Ibu hampir berhasil, tapi mukanya masih mirip dikit. Coba nih sekarang giliran Mary. Ya, Mary juga gak berhasil. Gua pura-pura jadi pelayan kafe buat tuker minuman cowok gue jadi minuman sehat. Cowok gue gak suka banget makan sayur sama gue. Makanya gue punya ide buat bikin dia jadi suka. Rencana gue simple. Mas mau pesan matcha latte satu. Abis dia pesan, gue langsung masuk ke kafenya. Karena cowok gue pesen matcha, gue bakal bikin jus yang sehat yang mirip banget sama matcha. Gue sama sayurnya udah dimasukin semua, sekarang kita blender. Ini udah mirip matcha banget sih. Jujur gue gak nyangka beneran semirip itu. Ini mirip banget sih sama matcha. Harusnya Edwin gak bisa bedain ya. Langsung aja gue kerja sama pegawainya. Dan gue buru-buru buat keluar nyamperin Edwin. Gak lama kemudian pegawainya kasih minumannya ke Edwin. Dan ini momen penentuan, apakah Edwin bakalan suka? Edwin, ini es krim buat kamu. Wih, es krim. Mary, lihat deh. Jijik banget. Edwin lihat di situ. Gak mau makan es krim lagi. Prank pacar ikutin tren viral. Ayo kita tes. Nah. Kayak gini. Katanya nggak bakal ada cewek yang bisa pegang ini selama 5 detik. Mau coba nggak? Coba, mau. Oke. Gue dapat apa? Sejuta. Sejuta. Tapi yang lurus, jangan ditekuk. 5 detik bisa? Bisa? Sejuta ya? Sejuta. Ayo, bentar. Tapi harus pakai ini. Oke? Sama. 5 detik ya. Hitung. 1, 2, 3. Saatnya potong ayam buat dimakan. Ayam yang itu kurus banget, gak enak, gak ada dagingnya. Coba ayam yang satu lagi deh. I know you can hear me. Open up the door. Itu mah serem banget. Kalau yang ini. Nah, kalau gini ayamnya enak nih. Yang ini aja deh. Minta dong satu. Oke, boleh. Nih, tambah lagi. Nih. Nggak boleh. Ini plastik biasa. Sedangkan ini plastik masa depan yang katanya bisa dimakan karena bahannya terbuat dari singkong sama agar. Tapi kali ini gue bakal pakai maizena. Cara bikinnya gampang. Pertama masukin air, habis itu masukin maizenanya. Abis itu masukin cuka, Terakhir tambahin gliserin. Sekarang kita aduk. abis itu kita rebus. Dan kita bakal rebus sampai cairannya ngentel kayak gini. Sekarang kita pindahin ke wadah. Katanya biar plastiknya jadi, kita harus taruh cairannya rata di wadah. Cairannya udah rata, sekarang kita keringin dulu. Gue udah diemin 2 hari, langsung aja kita cek. Dan ternyata hasilnya jadi pecah gini. Meskipun pecah, kita coba tarik. Dan pas ditarik, ternyata teksturnya beneran kayak plastik dong. Dan bisa dimakan juga. Dan mitos air yang kalian harus tahu. Dan gue bakal cek kebenarannya. Mitos pertama, katanya kalau air dimasukin lemari es, didiemin 2 jam terus diambil lagi, pas dipukul, airnya bakal beku langsung dong. Dan gue bakal langsung coba. Bisa guys. Lanjut mitos kedua, katanya kalau buah beku dimasukin air es kayak gini, esnya bakal langsung kelilingin buahnya. Ini udah ada air esnya sama buah beku. Langsung aja kita coba. Kok gak bisa ya guys? Lanjut mitos ketiga, katanya kalau air beku dituangin ke es batu, airnya bakal langsung jadi instan ice kayak gini. Ini udah ada esnya dan langsung aja kita coba. Dan beneran bisa dong. Dan pas gue coba makan, rasanya aneh banget. Prank tuang tinta ke pacar. Tapi coba di baju sendiri dulu setelah beberapa menit. Warna tintanya jadi hilang. Ayo kita mulai. Bibi lagi apa? Lu ngapain sih? Gak apa-apa. Ngapa diginiin? Iseng aja. Mau gak suka? Bercanda lu nggak lucu. Edwin Jati marah dong. 5 menit kemudian. Kok baju gue udah bersih sih? Iyalah, emang bersih kan? Yaudah deh, maaf ya tadi udah marah. Yuk kita baikan ya.
Sarung tangan ini katanya nggak bisa dipotong. Makanya gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kebenarannya. Tes pertama pakai silet. Gue bakal taruh silet ke sarung tangannya. Apakah sarung tangannya bakal tahan? Ini sih siletnya remuk. Tapi sarung tangannya masih aman. Lanjut tes kedua pakai kapak. Dan gue bakal pakai wortel sebagai jarinya. Jadi langsung aja gue masukin. Sarung tangannya bisa tahan nggak ya? Makanya gue langsung mulai kapak. Dan ternyata Gila, ternyata sarung tangannya tetap bagus. meskipun wortelnya jadi hancur banget. Dan tes terakhir kita bakal blender. Jadi gue masukin blendernya dan langsung gue nyalain. Dan habis udah ke blender ternyata Cuma rusak dikit doang dong. Ada yang mau ambil mie aku, awas kamu. hehehe, mie kamu berhasil aku ambil. Ya berhasil keambil lagi. Pasti ini nanti orangnya ambil lagi. Aku siap-siap dulu deh. Asik makan mie, aku mau ngambil lagi ya. Tapi pasti orangnya udah siap-siap. Gimana cara aku ambil mie-nya ya? Aha, mie-nya aku taruh dulu terus ambil styrofoam. Kotak makan styrofoamnya udah aku isi tanah. Sekarang saatnya kasih orang depan. Stop, ini buat kamu. Ternyata nih orang baik juga. Dia kasih makanan buat aku. Nah, mumpung orangnya lagi nggak fokus, aku ambil mie-nya lagi. Kurang ajar, ternyata panas. Ini kamu keluar. Mie-nya kami lagi. Mukbang nih. Ini ibunya Edwin. Dia nggak suka Indomie karena katanya nggak sehat. Semua orang ngapain sih makan Indomie? Iya, ada Indomie. Ada ibu umpetin. Kalian makan apa? Enggak, nggak makan apa-apa. Karena gue pengen dia suka Indomie, gue punya ide. Cara pertama gue bakal bikin kue ulang tahun dari Indomie. Pertama ditaruh di tempat makan dulu. Habis itu langsung kita tekan-tekan kayak gini. Kalau udah jadi tinggal taruh di piring. Wah, terakhir tambahin lilin. Tuh kan kayak kue beneran. Tante, ini buat tante. Kue ulang tahun. Yeay. Ih, ini kan Indomie. Kamu kira kamu bisa nipu tante? Aha, cara kedua gue bakal bikin omelet Indomie. Tinggal diaduk-aduk. Sekarang kita tuang adonannya. Kira-kira bisa beneran jadi nggak ya? Dan hasilnya kayak gini dong. Indominya nggak kelihatan sama sekali. Kalau sampai ibu nyatin makan, kalian harus subscribe sih. Ibu, ini ada omelet buat ibu. Wih. Cobain deh. Subscribe. Waterproof spray ini katanya kalau disemprotin bisa bikin baju tahan air. Dan hari ini gue bakal tes pakai air, Coca-Cola, kecap, sama sambal. Dan kita bakal mulai pakai air. Apakah bajunya tahan? Tahan dong. Next, pakai kecap. Dan pas dituang, kecapnya jatuh dong. Terus coba gue tuang pakai susu coklat, aman-aman aja sih. Lanjut pakai sambal. Pas gue tuang, sambalnya nempel gini. Tapi pas gue tuang Coca-Cola, sambalnya jadi hilang dong. Keren banget sih ini spraynya. Saya mau lewat. Tunggu bentar. Kamu nggak boleh masuk soalnya nggak boleh bawa mie ke dalam. Ya, misi Pak, Ibu mau lewat. Tunggu bentar. Ini apaan? Ini Indomie ya? Ini kue ulang tahun buat suami Ibu. Kamu kira kamu bisa bohongin saya? Ini mah Indomie, nggak boleh lewat. Pergi kamu. Ya. Yah, ibu sama itu yang ketahuan. Gimana caranya ya? Aha, aku bakal campur Indomie sama telur sama tepung. Abis itu diaduk-aduk terus digoreng deh. Kalau udah jadi kayak gini langsung aja diangkat. Dan ini nggak kelihatan kayak Indomie sama sekali sih. Kalau sampai aku bisa lewatin pas apam, kalian harus subscribe. Pas apam, aku mau lewat. Gak kok Pak, ini gorengan doang ya? Oh, yaudah, boleh lewat deh. Yes. Subscribe.